Halo, selamat sore sahabat Sakrib dimanapun Anda berada. Semoga tetap semangat, tetap bahagia meskipun market sekarang lagi sideways ya teman-teman. Nah, ini Bitcoin market masih belum bergerak drastis ya teman-teman. Setelah semalam koreksi sampai 21.900, ini Bitcoin mantul lagi ke atas 2.600 ya teman-teman. Untuk top altcoin belum ada pergerakan signifikan ya teman-teman, kecuali tadi Cardano ya. Itu cukup signifikan pergerakannya di 4,65% up ya Cardano. Oke, pada kesempatan kali ini kita nggak bahas Cardano teman-teman, tapi kita bahas koin Proof of Work ya teman-teman. Salah satu koin yang tentunya mirip dengan Bitcoin, juga mirip dengan Litecoin ya, dimana sistem blockchainnya itu ya secara kerjanya sama ya teman-teman, bukan Proof of Stake seperti Cardano ya. Jadi kita sekarang bahas Proof of Work lagi. Nah, jadi nama koinnya adalah Digibyte, teman-teman ya. Ini dia, Digibyte ini adalah salah satu koin yang sudah survive. Harganya yang masih terbilang murah, teman-teman, 0,01 dolar. Tentunya ini bisa menjadi daya tarik ya, teman-teman. Tapi koin ini memang belum hype ya, teman-teman. Memang di tahun 2021 Digibyte itu nggak ada hype-nya ya, teman-teman. Cuman dia pernah naik cukup signifikan di tahun 2021. Ini koin sudah terbukti bertahan di dua halving, yaitu di halving 2016 ya, halving kedua, dan halving ketiga 2020, dan nanti kita tentu saja ya di halving keempat berharap Digibyte masih bisa bertahan. Dan tentu saja teman-teman, ini koin potensi banget bertahan sampai halving ke 2024 ya. Ya mungkin kita nggak bisa muluk-muluk lah ya teman-teman naik 1.000 kali lipat atau 10.000 kali lipat. Tapi setidaknya koin-koin yang kita hold tahun ini, tahun 2021, setidaknya tidak rupul dan tidak setidaknya bisa bertahan ya sampai di tahun 2024 halving berikutnya. Nah, per hari ini Digibyte itu ranking 148 di Coin Market Cap dengan harga Rp163 teman-teman. Ya. Dan juga koin ini teman-teman, kalau kita buka histori pergerakan harganya, koin ini terbukti 100% selalu pump di saat halving teman-teman. Jadi ini bisa jadi pelajaran buat kita bahwa koin ini punya prospek. Minimal 4 kali setahun ya teman-teman, minimal 4 kali setahun dia selalu mencetak kenaikan yang sangat signifikan ya untuk setiap halvingnya. Kita bisa lihat di sini, ini tahun 2016. Tahun 2016 itu halving, teman-teman. Biasanya di tahun halving itu memang belum terjadi pergerakan yang signifikan. Di tahun-tahun halving itu biasanya dia 1 tahun setelah halving. Bitcoin juga begitu, teman-teman. 2016 berarti pumpnya 2017 ya. Kemudian kalau 2020 pumpnya 2021, sampai kemarin Bitcoin tembus all time high ya, tertinggi sepanjang masanya itu di angka 69.000. Kita bisa lihat di sini 2016 halving kedua teman-teman masih belum naik ya untuk Digibyte-nya. Tahun 2017 halving kedua Bitcoin, semua market crypto naik dan juga bisa ngangkat Digibyte sampai ke harga 780 ini ya, sekitar 800 perak harganya. Dan tidak sampai di situ aja ya, si Digibyte kembali naik sampai Rp1.800 di Desember 2017 akhir tahun. Kalau kemarin itu Bitcoin pumpnya di 2021 November di bulan November, dan kalau di sini ini di bulan Desember dia naik lagi. Setelah itu turun dan comeback lagi di halving ketiga tahun 2020 ya. 1 tahun setelah itu di tahun 2021 Digibyte pumping lagi teman-teman ya. Nah, untuk suplainya sendiri Digibyte ini suplainya 21 miliar ya teman-teman. 21 miliar itu berarti lebih sedikit daripada Cardano ya, lebih sedikit daripada XLM juga dan XRP. Oke, kita lanjut teman-teman. Supply kita udah tahu. Nah, sekilas tentang Digibyte. Apa sih Digibyte? Digibyte itu blockchain open source ya teman-teman, dimana di sini pengembangannya dimulai di tahun 2013 ya, kemudian sudah bisa ditambang itu pada Januari 2014 dan sebagai suatu fork dari Bitcoin teman-teman.
Sebuah blockchain publik dan cryptocurrency yang sudah lama berdiri, Digibyte menggunakan 5 algoritma berbeda untuk meningkatkan keamanan. Dan awalnya bertujuan untuk meningkatkan keamanan kapasitas dan kecepatan transaksi dari blockchain Bitcoin. Digibyte terdiri dari 3 lapisan, smart contract, buku besar publik, dan protokol inti yang menampilkan node yang berkomunikasi untuk menyampaikan transaksi. Siapa aja sih pendiri Digibyte? Ya tentunya kita butuh tahu juga ya siapa sih pendiri atau developer dari koin gitu ya. Nah, pendirinya itu adalah Jared Tate ya teman-teman, juga dikenal sebagai Digiman yang mengawasi metamorfosisnya dari pengembangan hingga susunannya saat ini sebelum mengumumkan bahwa dia akan pensiun pada Mei 2020. Tapi sejak itu ia kembali pada September 2020 pada September 2020 kayaknya dia turun gunung ya teman-teman, gak jadi pensiun. Sekali lagi tampaknya terlibat erat dengan pertumbuhan Digibyte. Biografi Tate menyatakan bahwa dia terlibat dengan Bitcoin mulai tahun 2012 dan seterusnya, dan menulis buku pertama yang ditulis oleh seorang pendiri blockchain. Blockchain 2035, The Digital DNA of Internet 3.0. Wow, keren banget ya. Apa yang membuat Digibyte unik? Nah, tentunya teman-teman kalau pengen beli tentunya harus tahu ya apa sih kelebihan koin ini, keunikannya, apa sih spesialnya gitu ya. Digibyte itu adalah sebuah modifikasi dari Bitcoin yang bertujuan untuk mendiversifikasi kemungkinan atas keamanan, kecepatan, dan kapasitas. Wujud pertamanya adalah sebagai blockchain sumber terbuka dan cryptocurrency terkait. Ya, jaringan ini memiliki algoritma terpisah membantu menjaga keamanan dan membantu mencegah penambang asing menguasai terlalu banyak daya. Jadi dia ditambang tidak terlalu banyak daya ya teman-teman, seperti Bitcoin lebih efisien ya, meskipun ya dia ini belum proof of stake ya, masih proof of work. Oke, kemudian untuk marketnya sendiri, Digibyte ini ada di Binance ya, ada juga di KuCoin teman-teman, Bittrex. Cuman kalau untuk teman-teman kita di Indonesia ya tentunya Digibyte ini lebih mudah didapatkan di toko kripto ya. Oh, cuman toko kripto nggak ada di sini ya. Kemarin saya cek di toko kripto ada ya, cuman nggak ditampilkan di CoinMarketCap ini ya. Beberapa exchange top di Indodax juga ada teman-teman ya. Di Indodax juga ada untuk si Digibyte ini. Beberapa exchange top tier 1 kayak crypto.com, kemudian Binance, OKX, dan juga Bitfinex dan KuCoin ini udah listing si Digibyte ini ya teman-teman. Nah, itulah perkenalan singkat kita dengan Digibyte teman-teman ya, sebuah koin proof of work ya yang cukup keren, yang tentunya cocok buat bahan riset dan dior Anda semua. Masih murah, supply sedikit, dan tentu saja ya dia bisa bertahan di halving sebanyak 2 kali. Nanti 2024 masuk 3 kali ini dia teman-teman ya. Kalau saya sih hold, tapi holdnya nggak banyak ya teman-teman, sedikit aja. Setidaknya nanti kalau dia terbang ya kita bisa ikutan cuan ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Ya, jangan lupa like dan subscribe Nusa Crypt dan share video ini buat Anda yang holder Digibyte ya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam to the moon.